Siapa yang bisa melakukan sesi 24 jam sehari? Sudah tahu jawabannya? Sudah tahu jawabannya? Gimana Pak Gede? Bisa? Bisa, enggak? Tidak tahu. Bisa optimis ya, optimis. Bisa. Usahakan. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Kita harus bergaul dengan agar kita tidak disesatkan, kita tidak. Nah, bukankah semuanya adalah perwujudan Tuhan seorang yang tapi kita mengenali perwujudan Tuhan itu sendiri. Bagaimana? Oh, masih perlu ini. Kirain udah selesai. Ya. Ya, Pak Bupati, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa semuanya ini adalah ekspresi dari Brahma atau ekspresi dari Tuhan itu sendiri, baik, buruk, ya. Namun ada hal-hal tertentu di mana kita sebagai manusia yang memiliki logika, rasionalitas, ya, yang menyayangi diri kita sendiri,
ya, yang mencintai diri kita sendiri, kita harus melakukan hal yang mendukung untuk perkembangan dan pertumbuhan kita. Contohnya saja dalam makanan misalnya. Semua kan ekspresi dari Brahma. Kenapa saya harus memilih makanan? Kenapa nggak semua aja saya makan kan? Kalau misalnya semua saya makan, berarti saya membeda-bedakan. Ya, jadi di sini pentingnya untuk menggunakan rasionalitas kita. Mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik untuk perkembangan diri saya sendiri. Ya, bukan berarti bahwa kita membenci. Nah, di sini ya, kita tetap menyayangi semuanya karena semuanya adalah ekspresi dari Brahma. Baik itu orang yang misalnya kurang baik tabiatnya maupun orang yang baik. Kita tidak membenci, tapi kita harus melindungi diri kita, melakukan sesuatu yang mana yang baik untuk perkembangan spiritual kita. Ya. Jadi hal yang bagus untuk perkembangan spiritual kita adalah dengan ada di lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang mendukung perkembangan spiritualitas kita. Ya, ketika kita sudah kuat, meditasinya udah bagus, nah energi kita itu jadi kita bisa menginspirasi orang-orang yang tidak baik itu. Jadi ketika kita merasa masih bahwa energi kita akan tersedot, gitu ya istilahnya, akan terbawa turun oleh orang-orang yang ada, orang-orang yang tidak baik di sekitar kita, maka kita harus melindungi diri kita sendiri dulu. Kuatkan dulu diri kita sendiri. Misalnya kita sudah mampu, kita merasa bahwa aku tidak terpengaruh oleh hal yang tidak baik di lingkungan saya, bahkan saya bisa menginspirasi orang, nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Nah, jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk melindungi diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri. Ya, salah satunya adalah selalu berada di lingkungan orang-orang yang orang-orang yang baik. Ya, contohnya ketika di lingkungan kita banyak orang yang suka minum-minum gitu. Kalau kita terus-terusan ada di sana, akhirnya kita pun akan terjebak dalam situasi seperti itu. Akhirnya kita pun akan ikut, ya, ikut arus. Namun ketika kita merasa bahwa saya mampu, misalnya kita memiliki kekuatan pikiran yang lebih, maka kita bisa menginspirasi orang-orang yang mabuk ini supaya bisa menjadi orang yang baik. Namun ketika kita merasa bahwa kekuatan kita belum cukup, maka lindungi diri kita untuk selalu berada di lingkungan yang baik. Ya, menghindari orang-orang yang tidak baik bukan berarti kita membenci perwujudan Brahma dalam ekspresi Brahma di perwujudan orang yang tidak baik itu. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwa tidak ada rasa benci, tapi kita menghindari itu untuk bisa melindungi diri kita sendiri. Demikian. Bagaimana menjelaskan Islam itu manfaat buat orang lain dan kebaikan? Kebaikan. Hanya untuk diri sendiri kan juga orang lain. Oh ya. Jadi ketika kita melafalkan Istamantra, ya, kita mengingat beliau, ya. Jadi otomatis getaran pikiran kita menjadi halus, ya. Nah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kan saling berkaitan. Semuanya adalah getaran. Ketika pikiran kita memancarkan getaran yang positif, secara otomatis akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi otomatis mereka pun akan bisa merasakan getaran pikiran kita itu. Ketika kita kuat getarannya itu akan mempengaruhi yang lainnya. Mereka akan terinspirasi. Kok enak, kok nyaman ya rasanya dekat dengan ibu ini atau bapak itu, kayak gitu. Jadi mereka melihat, dia meditasi. Akhirnya dia terinspirasi untuk mau meditasi juga, gitu. Dan itu
membawa kebaikan bagi kita maupun bagi makhluk lainnya, ya. Terutama yang banyak memberikan getaran positif ketika kita kirtan, ya. Ketika kita melakukan kirtan, karena ini kita mengeluarkan ya suara kita, sehingga getarannya pun akan banyak memberikan manfaat pada makhluk-makhluk di sekitar, ya, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Ya, jadi mereka akan menerima getaran positif itu sehingga membantu mereka untuk berkembang secara spiritual itu. Mereka akan terinspirasi untuk melakukan hal yang baik. Jadinya kita memberikan getaran positif kepada mereka. Jadi ketika kita melakukan istamantra itu lebih personal dan kita menghaluskan pikiran, dan ini bisa mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Begitu. Ada lagi?